Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sahabat Al-Qur'an Karim dimanapun Anda semuanya berada, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, Imam Sufyan Ats-Tsauri bercerita bahwa saat beliau sedang melaksanakan ibadah tawaf bersama ayahnya, beliau melihat seseorang yang hanya duduk terdiam, tidak ikut tawaf. Akan tetapi orang tersebut uniknya dia membaca sholawat Nabi. Atas dasar penasaran tersebut, kemudian Imam Sufyan menegur pemuda tersebut, "Wahai Tuan, Tuan telah meninggalkan tasbih dan tahlil. Tuan hanya membaca sholawat. Ada apa dengan Tuan?" Tegurnya kepada si pemuda tersebut yang tidak mengikuti ibadah tawaf, hanya duduk dan membaca sholawat. Kemudian pemuda ini bertanya kepada Imam Sufyan, "Anda ini siapa? Semoga Allah mengafiatkanmu," tanya balik pria asing tersebut. Kemudian Al-Imam menjawab, "Saya Sufyan Ats-Tsauri. Sekiranya engkau tidak gharib di tengah orang hari ini, niscaya kukabarkan tentang diriku dan kubuka rahasiaku," kata pria tersebut. Percakapan pun selesai. Al-Imam Sufyan meninggalkan pria tersebut. Ia dan ayahnya melanjutkan aktivitas ibadah hajinya. Keduanya terus merampungkan rangkaian ibadah haji hingga sampai di suatu titik ayahnya jatuh sakit. Kesehatannya menurun tajam. Sufyan Ats-Tsauri berusaha keras untuk mengobati ayahnya yang sudah tua tersebut. Kemudian ia duduk di sisi kepala ayahnya, tetapi ayahnya tidak tertolong. Ayahnya meninggal dunia. Betapa sedihnya Sufyan saat itu. Ketika wafat ayahnya, wajah ayahnya menghitam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahku telah wafat dan wajahnya menghitam, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian beliau menarik ke atas kain yang dikenakan ayahnya sehingga kain tersebut menutupi wajah ayahnya. Sesaat kemudian beliau Sufyan Ats-Tsauri terserang perasaan ngantuk yang hebat. Kemudian ia pun tertidur. Di dalam tidurnya Sufyan bermimpi melihat seorang laki-laki yang sangat tampan, berpakaian sangat bersih dan beraroma yang sangat harum. Laki-laki ini melangkah mendekati ayah Sufyan Ats-Tsauri yang tengah disemayamkan sebelum dimakamkan. Ia membuka kain yang menutupi wajah ayah beliau dan kemudian mengusapnya. Masya Allah, seketika wajah almarhum yang menghitam berubah menjadi putih cerah. Ketika hendak meninggalkan persemayaman almarhum, Sufyan Ats-Tsauri memegang ujung baju pria tersebut. Kemudian bertanya, "Tuan ini siapa?" "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu."
Allah telah mengaruniakan anugerahnya kepada ayahku melalui tangan Tuan di tanah yang asing ini. Tanya Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian orang asing tersebut menjawab, aku Muhammad bin Abdullah, Shahibul Quran. Ayahmu termasuk orang yang melewati batas terhadap dirinya, tetapi ia memang orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Ketika kesulitan alam kubur menderanya, ia meminta tolong kepadaku. Aku adalah penolong orang-orang yang banyak membaca sholawat kepadaku, jawab laki-laki tersebut. Kemudian aku pun terjaga dari tidurku, dan aku senang mendapati wajah ayahku kembali putih, kata Sufyan Ats-Tsauri. Riwayat ini dikutip dari kitab Kifayatul Ataqiyah karya Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Satta Ad-Dimyati. Sahabat Al-Quran Karim dimanapun Anda berada, dari kisah tersebut menjadi motivasi kita, penambah giroh kita, agar kita senantiasa melantunkan atau mendawamkan sholawat dimanapun dan kapanpun. Karena dengan sholawat Allah turunkan keberkahan. Dengan sholawat Allah tolong ayahnya Sufyan Ats-Tsauri dari keburukan di alam kubur dan di padang mahsyar. Sholawatlah yang telah menjadikan muka almarhum ayah Ats-Tsauri atau Sufyan Ats-Tsauri yang menghitam menjadi cerah putih atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita penyemangat, sehingga kita harus makin gencar dan gencar bersolawat agar kita mendapatkan keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan kisah Sufyan Ats-Tsauri ini menjadikan pengalaman atau wawasan yang baru untuk kita, menjadikan kita semangat untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Khairul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.